ini terjadi saat sejumlah mobil hias melintasi Jalan Jenderal Sudirman di pusat kota Purwakarta, Jawa Barat, Senin siang. Warga menyerbu mobil hias serta rela saling dorong dan berdesakan untuk mendapatkan buah-buahan, sayuran, umbi-umbian, padi, hingga topi anyaman bambu. Sejumlah warga bahkan sudah menyiapkan kantung plastik dan karung untuk membawa hasil bumi sebanyak mungkin. Aksi ini sebenarnya dilarang karena mobil hias masih dalam proses penilaian Dewan Juri Lomba Kemerdekaan. Aksi berebut hasil pertanian dilakukan sebagai bentuk hiburan yang hanya terjadi setahun sekali saat Hari Kemerdekaan. Dapat singkong sama pisang. Tadi gimana? Ya kita mah mencoba aja berdesak-desakan karena ini tahun kemerdekaan, ya kita mah memeriahkan saja biar rame gitu. Setahun sekali aja hiburan. Iya, dapat apa aja tuh? Dapat singkong sama pisang. Buat apa? Ya dimasak, dimakan, ya buat di rumah aja. Senang aja Bu ya? Ya seneng. Meski berebut hasil pertanian sempat diwarnai kericuhan, karnaval mobil hias yang digelar pemerintah Kabupaten Purwakarta tetap berlangsung meriah. Di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita semua ingin mengekspresikan kebahagiaan, mengekspresikan kegembiraan. Ya, berbagai inovasi, kreativitas tentunya diperbolehkan dan dipersilakan. Tapi mereka pengen tuh mobil hias, oke, siap. Pokoknya apapun demi kebahagiaan dan untuk memperingati kemerdekaan ini dipersilakan yang penting tadi. Yang penting untuk meningkatkan kreativitas kita sendiri. Peserta karnaval mobil hias menjadi salah satu cara masyarakat mengekspresikan kebahagiaan dalam merayakan Hari Kemerdekaan yang diikuti organisasi perangkat daerah, BUMD, kecamatan, kelurahan, hingga pihak swasta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kericuhan juga terjadi di perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Ya, warga yang datang berebut kaos gratis. Bocah perempuan ini berteriak dan menangis setelah terdorong dan terdesak warga yang berebut kaos di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi. Panitia berulang kali mengimbau masyarakat untuk tetap antre dan tidak berdesakan, namun warga tetap berusaha merangsek ke tenda pembagian kaos gratis. Warga terus mendekati tenda pembagian kaos dari berbagai arah, termasuk dari belakang tenda. Pembagian kaos berlangsung ricuh karena warga yang tidak mau tertib. Terdesak dan terdorong, panitia terpaksa melempar kaos keluar tenda agar warga tidak terus merangsek ke tenda. Warga yang sudah mendapatkan kaos diminta segera meninggalkan tenda pembagian kaos. Warga datang sejak subuh dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 RI. Panitia menyiapkan 300.000 kaos gratis yang didistribusikan di 5 titik kawasan Monas. Tak hanya pembagian kaos, warga datang ke Silang Monas, Jakarta untuk Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan mengikuti berbagai lomba. Panitia menggelar berbagai lomba yang dapat diikuti masyarakat gratis, mulai dari lomba makan kerupuk hingga panjat pinang. Panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para pemenang seperti penanak nasi, kompor, kipas angin, serta berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kemeriahan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta berlangsung meriah. Ya, perayaan dilengkapi dengan gelaran karnaval, kendaraan hias yang diikuti oleh puluhan kementerian dan lembaga. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 RI dimeriahkan dengan gelaran pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Ribuan warga datang bersama kerabat tidak hanya untuk menikmati kuliner, melainkan juga menyaksikan parade kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga. Puluhan kendaraan hias didesain kreatif yang mencerminkan identitas serta program prioritas masing-masing instansi.
Tidak hanya kendaraan hias, para peserta karnaval juga memamerkan beragam kostum adat, pakaian pahlawan, serta merias wajah seunik mungkin sesuai tema utama. Melalui parade ini, masyarakat tidak hanya disuguhkan kreativitas visual, tetapi juga mendapatkan gambaran mengenai program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Fahir Fauzia, iNews melaporkan. Ya, sementara itu warga tumpah ruah di kawasan Bundaran Hotel Indonesia dan kawasan Patung Kuda untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan. Ya, suasana riuh pun terjadi saat Presiden Prabowo Subianto melewati kerumunan warga. Warga tumpah ruah membadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Acara menampilkan puluhan kendaraan hias dari kementerian dan lembaga. Bahkan dimeriahkan dengan kehadiran pasukan berkuda. Tidak hanya di Bundaran HI, ribuan warga di Jabodetabek juga membadati kawasan Patung Kuda untuk menyaksikan Karnaval Kemerdekaan. Warga riuh saat Presiden Prabowo melewati kerumunan warga. Acara juga dimeriahkan dengan panggung musik. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dipusatkan di Istana Negara dan kawasan Istana Merdeka. Ya, rangkaian acara kenegaraan turut dimeriahkan kehadiran sejumlah artis tanah air. Siapa saja? Berikut informasinya untuk Anda. Deretan artis yang hadir di upacara peringatan kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia tentu saja jadi perhatian publik di Istana Merdeka, Jakarta. Selain dihadiri pejabat negara dan tamu, rangkaian peringatan kemerdekaan juga melibatkan sejumlah figur dari dunia hiburan sebagai pengisi acara maupun tamu undangan. Diawali dengan Ratna Sari Dewi Soekarno hadir secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta. Perempuan berusia 86 tahun ini datang langsung dari Jepang khusus untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Pasangan diva Indonesia, Krisdayanti dan Melly Goeslaw, mengisi acara dengan berduet menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Happy Salma duduk di deretan bangku undangan. Raffi Ahmad dan istri Nagita Slavina tentu saja hadir dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Wulan Guritno duduk bersebelahan dengan Angelina Sondah. Pasangan suami istri Luna Maya Maxim Bautir duduk sebagai tamu undangan. Raline Shah juga duduk bersebelahan dengan Luna Maya. Pedangdut Indonesia Cita Citata dan suami Didi Mahardika yang merupakan cucu dari Presiden pertama Indonesia juga hadir. Lea Sumanjuntak menyanyikan Negeriku dengan penuh makna. Dilanjutkan dengan Dira Sugandi, suara emasnya menyanyikan Rayuan Pulau Kelapa. Kehadiran para pekerja seni dan publik figur ini menegaskan peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka menjadi wadah kebersamaan bagi berbagai elemen masyarakat dan industri kreatif tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibsa haru dan bangga mewarnai Paskibraka usai bertugas menaikkan bendera dalam upacara detik-detik proklamasi di Istana. Sejumlah Paskibraka bahkan meneteskan air mata. Tangis bahagia putra-putri terbaik bangsa tak tertahan usai mereka berhasil menyelesaikan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Istana. Upacara detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan ke-81 RI Senin pagi berjalan lancar tanpa celah. Pasukan pengibar bendera tergabung dalam tim Indonesia Berdaulat ini berkumpul bersama usai berhasil menyelesaikan tugas mereka. Mereka pun menggelar doa bersama memanjatkan puji syukur atas kelancaran tugas. Bahkan sebagian besar melaksanakan sujud syukur sebagai ungkapan perasaan mereka. Terpilih sebagai Paskibraka dan berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan tanpa celah
menjadi kebanggaan puluhan putra-putri terbaik bangsa. Mereka menyadari tugas ini merupakan tugas mulia yang diimpikan hampir seluruh remaja di tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suasana hikmat mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo menggelar upacara bendera bersama warga negara Indonesia di Jepang. Ya, pemirsa, upacara digelar di halaman Sekolah Indonesia Tokyo Senin pagi waktu setempat. Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir ini bertindak sebagai inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih dilakukan Paskibra KBRI Tokyo yang terdiri dari para pelajar Sekolah Indonesia Tokyo. Upacara turut dihadiri WNI di Jepang serta otoritas Jepang dan diisi dengan silaturahmi serta pemberian penghargaan. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ini menjadi momen memperkuat kebersamaan dan semangat nasionalisme WNI di Jepang. Ya, semangat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya terasa di Indonesia, namun juga di sejumlah negara. Pemirsa, diaspora Indonesia di Hamburg, Jerman juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mengikuti upacara bendera, mereka menggelar perayaan dengan berbagai pertunjukan dan juga perlombaan khas kemerdekaan. Tidak ketinggalan, bazar dan pesta kuliner khas Indonesia pun diadakan. Ya, kemeriahan juga terlihat saat diaspora Indonesia di Moskow, Rusia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenakan wastra Nusantara, warga menggelar aneka lomba khas kemerdekaan Indonesia dan bermain permainan tradisional.